السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بالقبول تمام كل سر وموصل لشأن ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل الشر جالبة لكل خير ولوالدنا وحب مشرقنا في الدين والدنيا والآخرة وعلانيا الله ينور قلوبنا وقالبنا من الهدى والتقى والعفاف في أمور دين الإسلام بلا متهان ولا امتهان بجاه سيدنا وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن حضرة الجد السلام وجنة من حضرة شيخنا ومن عمر بدن ومن حضرة سياسنا الوداني ومن حضرة مشان شاطر ومن حضرة سياسنا وشرط من حضرة الشيخ بن عبد الرحمن ومن حضرة جمع الاستخار وثم إلى سياسة الاستخار وثم إلى حضرة باسم الشهر من شفيان وأصولهم وفورهم أن الله تعالى يعلي درجات بالجنة ويعيد علينا من صلاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم والدادين في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله نبي نعمة الله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل المسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan karunia nikmat oleh Allah berupa nikmat taufik wal hidayah wal nihayah, nikmat iman Islam sehat wal afiah rahmani dan jasmani, sehingga detik ini kita dapat berlangkahkan kaki kita, melengkangkan tangan kita untuk tidak lain dan tidak bukan menuntut ilmu dengan harapan mudah-mudahan niatan kita dari rumah senantiasa mendapatkan catatan daratan daripada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat ring salam semoga tetap terlimpah bercurah kariban baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaihi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian Maraqi Ubudiyah kemarin tentang adab wudu. Ya, cara wudunya sudah dijelaskan bagaimana berwudu dengan kefiah Nabi, para Nabi ya, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berwudu kita dianjurkan doanya bagaimana? Diangkat tangannya sampai mana batasannya? Sampai ketiak.
Setelah doa wudu baca apa? Surah apa? Al-Qadar. Bagaimana bacanya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi daraini amin. Nah, kemarin kan tadi ya sebahas kita terhadap tentang wudu. Waqra inna anzalnahu salatan fa inna man qara'aha marratan wahidatan fi athari wudu'i kana minasiddiqin. Jadi orang habis wudu baca surah Inna Anzalna atau surah Al-Qadar satu kali, Allah akan mencatat ya kita ini dijadikan ahli siddiqin, orang-orang yang jujur. Jadi kita akan dibimbing sama Allah ketika kita nih baca habis wudu, doa wudu, baca surah Al-Qadar, kita akan dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang jujur. Bukan hanya itu saja, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang jujur. Wa man qara'aha marrataini kataba fi diwan syuhada'i. Dan kita baca surah Al-Qadar 2 kali setelah wudu, Allah akan menulis diri kita atau menjadikan diri kita berkumpul dengan orang-orang syuhada. Enak kagak? Baca apa? Surah Al-Qadar. Wa man qara'aha thalathan hasyarallahu mahsyiral anbiya. Ketika kita baca 3 kali setelah wudu, Allah akan mengumpulkan diri kita sebanyak 3 kali beserta dengan para anbiya. Jadi hadirin baca 3 kali, nanti ketika meninggal dunia hadirin dikumpulkan bukan para wali, para anbiya. Masya Allah, udah bukan janda lagi dikumpulin, bukan para anbiya, enak ya. Nah, tanbih, peringatan, yundabu idamatil wudu'i lamma warada fi hadisil kursi. Yundabu disunahkan idamatil wudu'i untuk senantiasa memudawamakan atau menekuni, mengistiqomahkan wudu. Lamma wurida fil hadis, sebagaimana diwaridkan sudah ada hadisnya. Dum ala taharati yusa'u alaika rizqu. Dum, istiqomahlah. Dum itu fi'lul amri. Al-fil amr itu dalam usul fiqh, al-amru fil asli lil wujubi. Perintah itu menunjukkan kata wajib. Nah, diperintahkan kita oleh Nabi, dum, istiqomahkanlah, langsungkanlah, langgengkanlah ala taharati, daripada bersuci, wudu. Jadi kita disunahkan jangan batal wudu. Apa fadilahnya, keistimewaannya orang yang mudawamatil wudu? Yusau alaika rizqu, Allah akan memperluaskan rizkinya. Tuh. Jadi ketika merasa diri kita hempit dalam kehidupan, rezeki kita susah seret gitu kan, kayak gini aja kalau kata masa kita kan, agak ada perkembangannya pisan nih kalau kata Betawi mah, gimana caranya ya? Nah, Rasulullah memberikan solusi mudah dan ringan. Kita bisa laksanakan. Pertanyaannya, mau atau tidak? Apa? Dum ala taharati yusau alaika rizqu. Istiqomahlah kamu dalam keadaan berwudu, kentut wudu lagi, kentut wudu lagi, kentut wudu lagi. Yusau ala rizqu, Allah alaika, yusau alaika rizqu, Allah akan memperluas rezeki kita. Makanya para wali, para kiai, para orang-orang soleh nggak pernah batal wudu, makanya rezekinya lancar aja. Kenapa? Orang yang nggak pernah batal wudu berarti dia dekat sama Allah, ingat Allah. Ketika kita ingat sama bos aja, ya kan, ingat sama bos, nih dikasih kagak sama bos? Dikasih. Apalagi yang menciptakan bos kita, yang menciptakan dunia beserta isinya. Insya Allah kasih. Enak kagak?
Berikutnya mayatlubu ijtinabahu fil wudu'i, bermula apa-apa yang dituntut ijtinabahu, menjauhi fil wudu'i, daripada berwudu. Jadi ada beberapa perkara, 7 perkara ketika kita berwudu itu harus menjauhi daripada 7 perkara ini. Kalau kita lakukan maka kita hukumnya mendapatkan hukum yang makruh. Jadi ada beberapa perkara, 7 perkara harus kita jauhkan setelah berwudu. Yang pertama, la tanfudu biyadaika fatarashul ma'a. Yang pertama, janganlah engkau menggibas-gibas kedua tanganmu, fatarashul ma'a, menyebabkan air berjatuhan. Jadi habis wudu ayat datang, wudu selesai, ya kan? Atau cita-cita bisa wudu selesai digibas-gibasin, jangan ya. Jadi air wudu itu menjadi asar ibadah yang pertama. Kedua, menghapuskan akan dosa-dosa kita, dosa yang kecil. Jadi jangan pernah digibas-gibasin, ya, caplok-busin, ya kan? Busin-busin, apalagi suasananya dingin, ya. Dewi dingin, gelap ya. Ya kan? Jangan ya. Apalagi ayono ya kan, subuh lagi, mau mandi lagi males, habis serangan fajar lagi, mau mandi gimana, kagok gitu kan, males. Mandi aja males, apalagi kena wudu gitu ya. Nah, kalau kita kena wudu jangan digibas-gibasin. Nggak boleh ya. Jadi anna tabri min ibadah. Kenapa? Karena bahwasanya menggibas-gibasan itu seperti melepaskan daripada ibadah. Jangan ya. Berarti kalau kita habis wudu digibas-gibasin, berarti secara tidak langsung kita melepaskan daripada ibadah. Itu ya, jangan ya. Fahuwa khilaful ula wa kadza tasbih bila udrin. Nah, fahuwa bermula ia khilaful ula, ada perbedaan. Yang pertama, wa kadza tasbih bila udrin. Yang pertama, kata tasbih mengeringkan bila udrin. Boleh berwudu dikeringkan, boleh. Kalau tidak ada alasannya, tapi kalau ada alasannya boleh. Kalau ada alasannya boleh. Kalau tidak ada alasannya itu tidak boleh. Wa huwa akhdul ma'i bi khirfati, yaitu wa huwa dan bermula ia akhdul ma'i bi khirfati, ia mengambil air kemudian dengan kain, dikeringkan dengan kain. Amma idza kana li adri fa yusanna wa taqaddama hina idzin il yasaru 'ala al-yamin. Amma dan bermula apa-apa idza kana apabila ada li'udhrin dengan alasan fayusannu wa taqaddama hina idzin il yasaru 'ala al-yamin. Boleh kita mengeringkan sebuah tangan kita ketika berwudu, boleh. Ini pendapat yang pertama nih. Kalaulah kita mulai dengan tangan yang kiri, jadi udah wudu nih, ambil kain, pengen dikeringin tangan kita, tapi jangan dimulai yang kanan. Jadi tangan kanan ini menjadi asal ibadah. Cukup kalau mau ngeringkan tangan yang kiri saja. Paham tidak? Ya, jadi kalau mau ngeringin wudu kita nih, dingin banget, ya kan? Aduh, apalagi di sini ada luka, kena air kan sakit, mau dikeringin gitu kan? Jangan dimulai dari tangan yang tapi yang mana? Kalau tangan kanan yang luka bagaimana? Ya tangan kanan yang luka yang dikeringkan. Ini makruh ya, bukan wajib ya. Ini makruh, bukan wajib. Li'annahu yazilu li'atharil ibadah, li'annahu bahwasanya yazilu atharil ibadah. Nah, menghilangkan daripada gibas-gibas itu ya, asirul ibadah, atharul ibadah itu menghilangkan daripada bekas ibadah. Fayambaghi, maka sampailah bida'atu fihi bil yusra liyabqa atharu 'ala al-ashrafi wa ka'anna kharajatil ba'd wudu'aka fi hububi dhahir najisu. Nah,
Jadi kalau mau mulai, nah tadi itu, kalau mau mulai ngebersihin atau ngeringin setelah wudhu kita, maka mulailah dengan tangannya apa? Kiri. Nah, ka'anna kharajata ba'da wudu aka fi wudu'i rahim najis lain ceritanya ketika kita keluar rumah setelah wudu atau keluar daripada masjid atau habis wudu, ya kan wudu itu kalau di masjid ada yang di luar, ada yang di dalam, tertiup kena tiupan angin lantaran apa? Rihi najis, untuk menghilangkan najis. Itu nggak apa-apa kalau tertiup ya, nggak disengaja. Kalau tertiup nggak apa-apa ya. Kalau disengaja ya janganlah, kecuali kalau ada luka boleh dikeringkan, dan dimulai pun jangan dengan tangan kanan. Yang dikeringkan itu tangan mana? Kiri. Jadi tangan kanan ini ada asar ibadah, menjadi bekas ibadah. Kenapa? Karena wudu itu merupakan sebahagian daripada ibadah. Au alamika syiddatan nahwi baradin wal bulana, atau yaitu yang kedua tuh alasannya karena merasakan dingin, ya boleh dingin dari puncak, ya kan. Habis healing misalkan kan, nanti nih healing ya kan, ada masih betul dingin ayo no disudu, ya kan, tayamum aja nggak boleh ya. Apalagi ada air kolam renang tuh nggak apa-apa tuh pakai wudu ya. Sah nggak air kolam buat wudu? Sah nggak? Berubah, kalau berubah ya kan? Boleh tidak air dipakai berwudu? Kalau tidak boleh air kalau dipakai untuk berwudu kalau 3 syarat. Pertama apa? Warnanya, yang kedua apa? Rasanya, yang ketiga baunya. Itu nggak boleh tuh ya. Kalau air kolam ada bangkai kebo masuk, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, kemudian baunya juga nggak berubah, boleh kagak? Boleh ya, asal mau aja ya. Ayo no, nggak apa-apa, ada air ya kan? Udah pas kebo kan gitu. Ada tahinya lagi, ada belatungnya lagi, terserah itu mah ya. Nggak apa-apa, tapi sah itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Wa ula alla yakuna bidailika wala bil tarfil thawbaka wa nahwihima kama nutilal wanai ala tukhair. Nah, berikutnya boleh kita hendaknya ketika mau mengeringkan, maksudnya hendaknya ketika kita mau mengeringkan daripada ketika berwudu itu jangan menggunakan baju yang ujung atau tangan atau kain yang ujungnya. Ini kan baju punya ujungnya ini. Ini baju ada ujungnya nggak? Ada. Kain ada ujungnya nggak? Nah, kalau mau kering jangan pakai ujungnya. Ini kan pakai kain langsung ya. Dan ini buat ibadah, udah nggak? Saya paham ya. Jadi pakai kain aja, kain yang lain. Nah, wa yusannu tashfi mayit ba'da ghusli. Kalau mayit itu disunahkan, kalau mayit itu disunahkan dikeringkan ketika sudah bermandi dan berwudu. Kalau mayit, kalau ayam mayit bukan, jadi jangan dikeringin ya. Hadirin mayit bukan. Mau ujang? Belum ya. Baru camat ya. Ya, camat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wala tutim wajhaka wala rasaka bil ma'i latman. Yang kedua, tidak boleh kita ketika mau wudu harus menjauhkan wala tutim wajhaka wala rasaka bil ma'i latman. Jangan mencelupkan wajahmu wala rasaka dan palamu bil ma'i latman, dengan celupan. Jadi mau wudu ya kan, kolam renang nih wudu. Iya salah. Nggak usah pakai tangan lah, celupin aja muka gua sama aja. Ya enggak. Nah, kecuali apa? Nggak punya tangan. Tapi kalau nggak punya tangan pun dikasih kelebihan nggak sama Allah? Pakai kaki. Kalau dua-duanya nggak ada ya baru ya. Jadi ini kan
Kalau darurat ya nggak masalah. Jadi ayono jangan sekali tuh mau wudhu ya kan, mau hujan apalagi ngeliat air kayaknya gatal banget gitu kan, langsung celupin aja udah wudhu, kamu celupin dah. Ya jangan ya, harus pakai aturan. Batakhudha ma'a bikaifika. Jadi tetapi ambillah air itu dengan dua telapak tangan ya. Wa taghsilu wajhaka bihima ma'an wa tamsihu bihima rasaka, dan basuhlah wajahmu, usaplah kedua tanganmu juga dengan kedua tangan. Jangan main celupin aja. Ayo lihat tadi kalau lagi malas banget gua. Langsung aja pernah nggak kayak gini kita begitu? Hah? Pasti pernah. Ada yang kecil pernah nggak? Lihat tuh anak kecil tuh kalau lagi wudhu. Jangan pakai air kolam, pakai keran. Waduh, ya. Jangan ya, keran nyalahin. Tangan punya, udah kumpukain. Nah, ya. Jangan. Tidak boleh. Nah, yang ketiga, wala tatakallamu fi athna'il wudu'i, dan janganlah berbicara fi athna'il wudu', pada pertengahan wudu, bila udrin, kecuali dengan alasan. Wala yukrahul kalamu lahu, dan tidak dimakruhkan kalamu lahu itu berbicara. Jadi ya nggak boleh lah. Hukumnya sih sebenarnya tidak mendekati makruh di sini di kitabnya. Jadi kalau lagi wudhu jangan ngobrol. Kenapa? Kita tidak menghargai daripada beribadah wudhu. Udah umur lu udah, hidung lu udah, tapi belum wudhu ngomong kan gitu, ya kan? Kaki lu gimana? Kaki lu buat begini kelingking, yang tunjuk belum, iya segini, kaki lu ada segininya, lu udah mengerumpi, kan gitu, kan? Jadi wala tatakallamu fi athna'il wudu'i, jangan pernah berbicara ketika berwudhu. Ada yang manggil, ayo no, iya, itu ada yang mau keluar parkiran, lagi wudhu. Ya kan, wudhu, ya kan, udah panggil, ayo nah, apa, bunda, itu ada panggil, ada yang keluar, apaan, parkiran, itu berapa, 10 motor, lumayan, 20.000 kan, gitu, lagi wudhu, ya kan, mau jawab, wudhu, udah ngaji nih, ya kan, apa, batalin aja lah, nanggung, mendingan batalin aja sekalian, ya kan, ya enggak, iya. Sering ya? Iya. Kalau kali ini, Abi, apa? Ini ada tamu masuk lagi wudhu, ya kan? Nanti, jangan ya. Itu wudhu aja dulu, ya kan? Gitu. Jangan wudhu ngobrol, apalagi ngerumpi, ya kan? Lu masa baru? Iya, Mas Yono. Jangan ya, tidak boleh ngerumpi. Kemudian wala yang ke berapa? 4. Wala tazid fil ghusli ala 3 marrah, dan janganlah engkau melebihkan fil ghusli pada membasuh atau mencuci ala 3 marratin, sebanyak 3 kali. Jadi jangan dilebihin kalau kita berwudu ya. Ayo kayaknya 3 kali kurang bersih kayaknya nih. 4 kali, tambah lagi 10 kali. Jangan, berarti itu namanya waswasa, itu namanya apa, resah, ragu ya, tidak boleh. Apalagi airnya air wakaf, itu dipakai buat sendiri, sama Yono habis tuh 1 toran, ya kan, jangan ya, nggak boleh, cukup 3 kali, ini maksimal 3 kali. Minimalnya berapa? 1 kali, jangan lebih daripada 3 kali ya. Apa keterangannya? Wala tanqus alai anha, jangan engkau mengurangi daripada berwudunya ya. Minimal 1 kali, maksimal 3 kali. Saya maunya 1,5 aja, tapi 1,5. Wudu 1,5 coba ya. Ada yang begitu, wudu 1,5 ada.
Ada nggak? Jadi mau 3 kali, 1,5 aja. Jangan begitu ya. Fa inna dzalika makruhun, maka sesungguhnya daripada yang demikian itu makruh. Coba cicip 4 kali. Udah berapa kali nih? Udah pokoknya 3 kali aja ya kan? Jangan lebih 40, jangan. Fa inna dzalika makruhun. Kalau kita melakukan hal seperti itu lebih daripada 3 kali makruhun. Itu hukumnya apa? Makruh. Apa definisi makruh? La yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Itu apa hukumnya? Makruh ya. Illa li udhrin, kecuali ada alasannya. Apa alasannya? Boleh 1 kali, boleh 1 kali, boleh ya. Apa alasannya? Ka'anna dhaqal waqti bihaitsu law istaghala bitathliti li khurujil waqti. Karena sempitnya waktu, boleh kita wudu kurang daripada berapa? 3 kali. Cukup berapa? 1 kali ya. Karena apa? Lantaran li khurujil waqti, waktunya udah sempit. Ayono asar. Misalkan asar, kayak saya kemarin diskusi sama Bang Ica di rumahnya, asar jam 5, ya kan, pulang jam 5 seperempat bahkan ya kan, maghrib tuh, waktunya sempit tuh. Jadi bukan kita yang ngaji nih, bukan kita mau lalai, tapi kita mempraktekkan apa? Ilmu, biar tahu kita, gitu ya. Waktunya udah sempit nih, ya kan, praktek itu jangan 3 kali, cukup 1 kali. Misalkan ada yang nukur, ente wudu kan afdalnya 3 kali. Anda punya dalil, kenapa? Waktunya sempit, cukup 1 kali. Apalagi imamnya buru-buru banget, imamnya baru datang buru-buru, kita belum wudu. Udah jangan ambil sunnah, ambil afdalnya aja, cukup 1 kali. Paham ya? Yang pertama. Yang kedua, boleh kita menggunakan atau mengurangi daripada 3 kali berwudunya, cukup 1 kali. Au qalal ma'i bihaitsu la yafika ila al-fardhi. Jadi boleh, ada alasannya. Yang kedua, kalaulah airnya itu sedikit, tidak cukup untuk melakukan hal-hal yang fardu atau yang sunnah. Airnya dikit nih, ya enggak? Cuma apa? Segelas, segayung. Kalau buat sunnah cukup tidak? Tidak. Jadi cukuplah 1 kali. Ya. Kemudian fatahrumu hina idin, yang ketiga nih, fatahrumu hina idin ziyadatu alaihi awi tahatat awi tajiyati ilal fadhi alal ma'i bil atashi. Haram hukumnya ketika kita menambahkan air berwudu sebanyak berapa? 3 kali atau lebih, 3 kali ya, itu haram. Ya, yang alasan yang ketiga ya, haram, dilarang. Dengan alasan apa? Jikalau air itu ada hajat untuk kebutuhan kita, apa lil atashi, untuk haus. Haram hukumnya ya. Airnya cuma cukup buat minum. Ya kan, musim kemarau panjang. Kita mau belaga ahlu sunnah wal jamaah, ya nggak pengen ikutin Nabi buat dapat sunnahnya, ya kan, biar dapat sunnahnya, pahalanya banyak. Buat minum kagak ada. Gimana? Mau buka minum air dulu kita? Ayo mau nggak buka minum air dulu? Ayo nggak mau, air dulu kita jaga nggak mau kan? Nggak mau nggak? Nah, jadi tidak boleh kita ya menggunakan air lebih daripada 1 kali ya, karena alasan untuk apa? Kebutuhan hajat kita, yaitu berupa haus, kekeringan ya. Jangan, cukuplah 1 kali. Fayahrumu alaika taslis, maka haram baginya ketika kita melakukan itu sebanyak 3 kali. Taslis namanya, taslis namanya. Kalau 3 kali itu namanya taslis, membasuh sebanyak 3 kali. Jadi taslis itu artinya membasuh sebanyak 3 kali, namanya taslis.
Itu alasan yang keberapa? Ketiga. Alasan yang keempat, boleh kita tidak melakukan wudhu sebanyak berapa? 3 kali sunnahnya. Wa idza wakal jamaati afdalu min tahditsil wudhu. Jadi kalau kita mendapatkan sholat jamaah, nah yang tadi itu dijelasin. Kalau mau sholat jamaah, kok takutnya masbuk nih, kan masbuk itu ada 2 ya. Masbuk ada berapa? 2. Udah tahu belum? Nah, ada masbuk muwafiq, ya. Itu lagi apa? Masbuk muwafiq sama masbuk dulu kali satu Allah. Jadi kalau masbuk muwafiq adalah masbuk yang tetap dari awal, namanya masbuk muwafiq. Ayat tentang sholat min awal, dari sholat Fatihah ada qomat kita sholat, itu namanya apa? Masbuk muwafiq. Satu lagi ada lupa tuh dari yogi soalnya. Nanti ada lupa, dan ada bukan kasih batu saja, lupa ada jadi lupa tuh ya. Makbum ada 2 ya, makbum muwafiq, makbum lupa. Nah, dosa jadi lupa nih ya. Makmum masbuk muwafiq lupa. Dari 2 dikatakan kasih batu saja ya. Nah, selanjutnya wasaili adabuhu allati lam yakun mukhalifu bi wujuhiha kamas'il jami'ir rasi walidaka lil a'dha'i wa illa qadamil ala jama'ati. Jadi kalau kita waktunya renggang, waktunya luang ya, boleh kita menggosok-gosok kedua anggota badan kita, menggosok-gosok daripada sunnah wudu ya. Tapi kalau untuk berjamaah jangan dilakukan, wa illa qadama ala jamaati, kecuali untuk mendahulukan jamaah ya. Kalau jamaah ya udah ambil yang afdalnya aja, yang utamanya aja, yang pokoknya, yang wajibnya aja ya. Itu ya ayana ya. Nanti ini dipertanyakan ketika hilang ya, nanti dapat dompet uang 1 juta dari Allah nanti. Iya, nanti tanyain. Makanya dicatat. Kalau nggak dicatat ya minimal di hati lah. Habis keluar dari majelis lupa lagi nanti ya. Nah, yang keberapa selanjutnya, wala tukthiru sabbal ma'i. Dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hal-hal yang harus kita jauhkan ketika berwudu. Yang kelima, wala tukthiru sabbal ma'i. Janganlah kamu memperbanyak ya memakai air. Jadi gunakanlah air itu secukupnya saja. Jadi gunakanlah air secukupnya saja. Min ghairi hajatin ya bihaitsu yazidu ala ma yaf'al azwa wa illam yazid ala 3 min ghairi hajatin walau ala syatin nahrin falidhalika makruhun idza kana. Walaupun kita ya berwudu di air sungai ya jangan terlalu banyak menggunakan air, jadi secukupnya saja. Walaupun di pinggir sungai, kalau wudu di pinggir sungai banyak agak. Nah, ngalir ya sungai kan, dia gunakannya seperlunya saja, betul tidak? Bimujarradil waswasi wa kana ma'u mamlukan lahu mubahan. Ya, kalau kita bimujarradil waswasi disebabkan lantaran waswas, wa kana ma'u mamlukan lahu mubahan fa inna mawqufun haramul israfi. Nah, kita tidak boleh dilarang menggunakan air ketika berwudu dengan air yang banyak. Bahkan mau mamlukan lahu mubahan. Kalau airnya buat punya kita ya nggak apa-apa. Kalau airnya punya kita ya nggak apa-apa. Ya, air kita nggak apa-apa. Yang bayar air listrik siapa? Kita ya nggak apa-apa.
nggak apa-apa kalau air kita sendiri. Tapi ya afdolnya apa? Wala tukthiru sombal ma'i, jangan memperbanyak air. Makanya kan di bahasa kita bidaya itu gurfa. Gurfa itu apa? Apa ini namanya? Apa ini namanya? Segenggam. Jadi ngambil air wudhu itu nyalain keran ya set. Nah dari kita matiin lagi. Ya kan, kalau udah di masjid begitu usahain ya. Kan ente kagak bayar, bener gak? Jumatan amal lewat doang. Ya kan? Iya. Aduh, aku kotak amal. Ada duit supaya saya bayar. Nanti kagak bayar, nanti bayar air, pakai keran airnya banyak. Bener gak? Jadi ambil wudhu udah lupa, udah kuat, udah matiin, ambil lagi ya. Itu jadi harus tahu diri kitanya ya. Fa'idana mawqufan haramun lil asri haramul israfi, apalagi airnya itu tempatnya itu airnya wakaf, kan besi itu wakaf ya kan, siapa yang besi yang bayar? Dari kita untuk kita kan, pertanyaannya kita ngamal kagak kan gitu, agak ngamal kagak ngasih sama sekali, maka airnya banyak, apalagi dagang ngambil air di mesin, saya kagak tahu diri banget, bener kagak? Nah jangan sampai seperti itu. Kalau kita gunain air ya, airnya air tanah wakaf banyak buat wudhu, haram, ya, apalagi tanah wakaf, air wakaf. Misalkan makanya kalau di luar negeri itu kan ada namanya apa, sedekah air, benar kagak? Ya kan, sama sini Musliminafa tuh sedekah air tuh sampai sekarang tuh ya kan, banknya nggak pernah putus, nama banknya ya kan ngalir terus tuh, rekeningnya sampai sekarang masih ada. Duit awal daripada sedekah air tuh pertama kali ya kan, nah itu ngalir terus. Kita tahu tuh ngambil durigan banyak ya kan. Kalau lah musim kemarau kan secukupnya juga ya kan. Kalau misalkan musim kemarau kita ngambil 2 ton 3 ton, oh pecah-pecah ada orang. Pecah. Jadi haram, tidak boleh kita menggunakan air yang air itu wakaf sebanyak untuk berwudu. Jadi seterusnya saja. Walaupun air itu ada di mesin Al-Murtado, mesin yang lain, kerannya ngalir, udah. Berarti kita kan airnya air pam, benar enggak? Ya. Nah, gurfa pakai seterusnya saja. Dan banyak-banyak kayono ya kan. Jadi ayono nggak di tengah lama-lama di kamar mandi lalu berwudu gitu. Ya, jangan seperti itu. Balil waswasina syaitanun yadhaka. Nah, kalau kita ragu seperti itu, ketika wudhu nih, kayaknya ragu, kayak dikit ragu, berarti kita was-was. Nah, kalau sudah was-was, yadhaka syaitan itu ketawa. Masih ragu aja wudhu, airnya udah campur juga, kayaknya wudhu kayak segini kayaknya sah kagak ya kan? Gurfa ya kan, bisa kagak nih ya? Pantas kagak ya? Ragu nih namanya nih, was-was. Kayaknya nggak afdol, Pak. Itu setan ngetawain. Jangan sampai kita seperti itu. Wa dzikru ba'dhum anna al-iblisa tis'atun minal waladi likulli minhum ismun wa amal. Nah, selanjutnya ada keterangan sebahagian para ulama bahwasanya iblis itu punya anak. Nah, jadi selanjutnya ini apa? Lanjutan daripada warga tuktiru sombal ma'i. Iblis itu punya anak. Anaknya ada berapa? 9. Jadi jangan dikata iblis kagak punya anak. Iblis itu punya anak 9. Likulli minhum ismun ma'amalun, dan setiap daripada mereka punya nama dan punya kerjaan masing-masing. Jadi harus tahu nih nama-nama iblis nih. Iblis yang ngakuin gua lagi wudhu, siapa ini iblis namanya nih? Iblis yang lagi gua ngeliat cewek molotot mulu, siapa nih iblis namanya nih? Kan gitu. Iblis yang lagi bikin gua ngantuk mulu mau subuh, siapa nih iblis namanya nih? Nah, gitu. Jadi anak-anak iblis. Ya.
Yang pertama, faminhum khinzib wa huwal waswasi fis salati. Yang pertama, anak iblis yang pertama adalah namanya khinzib. Siapa namanya? Khinzib. Apa tugasnya? Huwa waswasi fis salati. Dia tugasnya adalah meresahkan, membuat kita tidak tenang ketika sholat. Allahu Akbar. Listrik belum bayar. Aduh ya Allah, besok debt collector datang. Aduh, was-was loh. Itu bukan karena kita nggak khusyuk, karena dia bikin kenapa was-was. Siapa namanya? Khinzir. Jadi anak iblis punya anak yang pertama siapa namanya? Khinzir. Sholat usah. Oh, si Khinzir datang dia bikin gak was-was. Nggak tahu tuh namanya ya. Yang kedua, walhan namanya. Yang kedua walhan. Jadi anak iblis yang pertama hizib, yang kedua walhan. Apa tugasnya? Kerjaannya si walhan nih. Nah kalau ada yang namanya walhan, iblis tuh anak iblis. Jadi benar-benar gue pengen namanya Arab, ya kan? Punya anak namanya tidak pakai nama Araban lah. Walhan, sini walhan. Tentunya anak iblis. Jangan ya, kasih tahu nanya dulu ya. Nanya yang paham. Walhan, apa tugasnya? Wa huwa waswasi fil taharati. Tugas walhan ini adalah membuat kita resah dan tidak tenang ketika berwusuci atau berwudu. Nah, kayaknya resah amat di wudu. Itu ada tugasnya tuh. Siapa anak iblis yang kedua? Walhan. Ya. Walhan kurang ajar ya. Kalau kelihatan mau tampol lu. Ya. Walhan. Jangan mau nanti gue udah tahu nih, kita udah ini nama-nama iblis udah tahu nih, jangan dipakai buat main ya. Jangan ya. Itu walhan tuh tukang tidur atau apa. Jangan ya. Jangan dibuat main. Yang penting meledekin namanya iblis nanti usaha. Gua anak iblis apa? Jangan. Wasal itu yang ketiga, zalnabur atau zalnabur. Nambur namanya. Namburi. Zai maftuhati wala musyaddati bi'adaha nunan mawhadatu akhir dha. Wa huwa fi kulli suqin yuzayyinu lil ibai'aini al-lagwa wa khilafil kadhiba. Nah, tugasnya si Zanbur nih, dia adalah anak iblis yang ketiga namanya Zanbur. Tugasnya adalah ketika di pasar membuat perhiasan, menghiasi di pasar ya bagi penjual beli agar apa? Lagwa, berbicara yang tidak penting, wa khilafil kadhiba, dan dusta, sumpah palsu. Jadi kalau di pasar ada iblis namanya Zanbur, anak iblis namanya Zanbur. Dia tugasnya di pasar. Di pasar ada anak iblis tuh Zanbur. Dia apa tugasnya? Membuat hiasan bagi penjual beli. Apa hiasannya? Yang pertama apa? Lagwa, berbicara yang tidak manfaat. Usahamu lakunya laku banget ya. Jangan kan gitu. Oh si anu sepi, kasihan amat ya. Jadi banyak lagwa, berbicara yang tidak manfaat. Atau apa? Khilafil kadhibah, sumpah palsu. Kan sering tuh dagang, ya kan? Barang ini bagus tuh, demi Allah bagus. Nah, padahal barangnya jelek. Nah, namanya apa? Sumpah palsu. Nah, itu tugas siapa tuh? Zanbur, ya, anak iblis yang ketiga. Wa madhasal sab'ati wa tadfifal qila wal mizan, atau memuji dari para dagangannya. Dagangan saya tuh bagus, indah, cakep dibanding dagangan-dagangan yang lain. Nah, memuji dagangan sendiri, trik marketing kan, ditanyanya bunda. Dagangan saya cakep bunda. Ayo yang haus. Enak ya kan, murah. Nah, boleh dagang.
tapi jangan gunakan trik iblis, gunakan sumpah palsu, berbicara yang tidak manfaat, memuji dagangannya sendiri, ya kan? Narik orang boleh, tapi jangan pernah memuji dagangan kita sendiri. Masakan gua mah enak, dagangan gua enak. Itu berarti itu siapa? Jambul, ya. Siapa muji diri? Jangan pernah ya. Wa tatafifa, ya. Kaila wal mizan, mengurangi timbangan. Nah, kan itu dagangan kurang-kurangin timbangan tuh. Nah, itu tugas siapa tuh namanya? Jambul, anak iblis tuh ya. Ketemu di pasar, dagangannya dikurangin, ya, timbangannya dikurangin, dasar lu jambul. Apa lu jambul? Anak iblis lu tau gak? Ya kan, udah tahu. Nah, jadi gua udah tahu, berarti itu dia lagi deket tuh sama jambul. Kenapa? Dagangannya dikurangin, timbangannya dikurangin, ya. Warabi'u, anak iblis yang keberapa? 4. Al-Aqwar, namanya Aqwar. Jadi tahu kenalan kita sama anak iblis. Jadi tahu kita. Wa huwa syaitanuz zani yanfaqu fi ikhlili rijli wa ajizal mar'ati. Nah, tugasnya si Aqwar adalah menggoda, ya, meniup seseorang untuk berzina. Fi ahlili rijli, pada lubang kemaluan laki-laki, wa ajizal mar'ati, dan pantat perempuan. Jadi pantat perempuan dan lubangnya si Michael itu, ya, Ayono Jackson ya. Itu ditiup, ya, ditiupin terus, itu hati-hati ya. Sama siapa? Aqwar. Agar si Michael atau si Jackson dan si Siti itu tergoda terus, ya kan? Udah bagaimana, ya kan? Nah, itu berarti digoda kita sama siapa? Aqwar. Gua tahu lagi dia Mayono, jadi si Michael, si Jackson ini ngapain dan berdatuk. Wah, dari sini katanya. Ya, kalau yang sama nggak apa-apa ya. Kalau yang nggak sah, wah ini Aqwar nih. Nih iblis menggoda kita nih. Jangan sampai kamu lebih dari. Wal khamisu, yang kelima, anak siapa itu? Iblis. Anak siapa tuh? Iblis. Nah, wasnan, namanya wasnan. Wasnan, sini. Iya, ada apa? Wasnan. Apa pada iblis? Jangan ya. Namanya bagus tuh, wasnan. Wasnan, iblis. Apa tugasnya? Wa huwa syaitan nama yudkilu rasi wal ajfani 'ala al-qiyami ila salati wa nahwiha wa yuqidu ila al-qabihi min zani wa nahwihi. Jadi tugas si wasnan ini adalah memberatkan kepala kita, ya, ketika tidur, wal ajfani 'ala al-qiyami ila salati, ketika kita mau menegakkan salat. Ditiduri. Salatu khairun minan naum, dengan tidak azan atau salat zuhur, hayya kita lagi tiduran, mata belum melek, mata udah melek nih, kita masih tiduran. Berat nih kita mau langkah sholat, berat nih, ya kan? Suka gitu kan kita? Nah, itu namanya lagi digoda sama siapa? Wasna, ya. Mau sholat, wasna lagi nemenin gua nih. Ya, itu wasna tuh ya, itu. Ayo jangan dia gua dibilang wasnan lagi. Jangan, ayo lagi parkir. Sholat tuh jangan ya, nggak boleh lempar pintar udah. Wasnanya mau gimana? Iya, wasnanya lagi di mana? Lagi tiduran nih ya. Ayo lagi tiduran, kalau lagi parkir bukan itu bukan wasnan itu, enak itu ya. Iya. Lagi tiduran, ya, ajan, sholat, berat banget. Berarti iblis tuh, anak iblis lagi masuk tuh. Siapa? Wasna.
wa yuqidhu ila al-qabihi min zina, tapi dia membangunkan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jangan, ayo no, lagi tiduran, sholat berlewat, azan lewat, ntar aja lah, selesai udah masuk nih, ayo no, ya, ini ada job nih, ya kan. Terus udah pokoknya enak nikmat dah pokoknya. Nah, untuk melakukan hal-hal yang baik, hal yang buruk tapi. Nah, itu namanya tugas wasna. Udah sholat maka kerjain hal-hal yang buruk, berupa zina dan lain-lain sebagainya. Ayo no, galau, iya. Galau sholat, ya kan? Galau buah, ayo kemana? Jalan yuk, ayo. Mampir ke pos puasa, mantap. Ini bikin petenang nih asyik. Sekarang foto, tinggal foto. Itu. Berarti kita kalau udah melakukan hal seperti itu, ya, berarti kita digoda sama siapa? Ya. Udah tahu ya, anak Inggris ya. Ayo udah kenalan ya. Udah tahu ya. Wasadisu yang ke-6 anak iblis. Tiberun, namanya si Tiberun namanya Tiberun. Wahuwa ismu syaitanul musibatu zainul siyahi waludamul khududi. Jadi yang keenam anak iblis yang keenam namanya Tiberun. Tugasnya apa? Dia tugasnya adalah membuat seseorang hambanya Allah berteriak-teriak ketika terkena musibah. Lagi dikasih musibah kita teriak-teriak, anak meninggal, suami meninggal, istri meninggal, alhamdulillah kata Yom kita jangan teriak-teriak kita. Kemudian apa? Waludul khududi, menampar diri ketika kita musibah. Kan musibah itu umum, bukan hanya musibah kematian saja, apapun lah musibah. Anak lagi begini, kita teriak-teriak kemana-mana yang dari orang nggak tahu jadi tahu. Nah, itu tugas siapa tuh? Tugas Tiberun, ya, menggoda seorang manusia ketika musibah, membuat teriak-teriakan kita yang enggak, bukannya nyebut ke Allah, ingat ke Allah, ya kan? Kemudian menggambar diri kita, menyiksa menzalimi diri kita, itu namanya tugas Tiberun. Ya. Berapa tuh? Tugas anak siapa itu? Wasabi'u yang ketujuh anak iblis adalah Dasim. Wah, ada yang namanya Dasim? Ada. Pak Dasim, bagaimana sehat? Usia. Wah, bisa. Dasim. Ya, Dasim. Danya panjang. Dasim. Ya, itu namanya Dasim. Apa tugasnya? Wa huwa ismu syaitanu ta'ami yaqulu mal insanu yadkhulu al-mansila illa yusama 'inda ta'ami wa dukhulihi wa yunamu 'ala firashi wa yulbisu siyabi illa takun mutbiyatun. Jadi tugas siapa namanya? Dasim adalah menggoda kita ketika makan tidak menyebut atau baca Bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma barik lana. Wa yudkhulul manzila, dan ketika kita masuk ke rumah juga mereka kagak ngingetin kita masuk rumah. Makanya kan Rasulullah ngajurin tuh ketika kita dari mana-mana, ya, ketika dalam ada sahabat Rasulullah mengadu kepada Rasulullah, hidup saya susah, himpit, rezeki segala macam susah, nggak ada jalan keluarnya. Ayo Rasulullah menganjurkan
hina yadkhulul baita, ketika kita masuk ke rumah, dari manapun kita berada, dari manapun kita ya, dari manapun adanya, masuk rumah maka bacalah kalimat apa atau surah apa? Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali. Ya, itu Allah akan hilangkan kefakiran, kesusahan baik zahir maupun batin. Jadi kaulnya itu apa redaksinya, ada yang 1 kali, ada yang 3 kali. Kenapa kita ngambil 1 kali? 1 kali aja jarang kan? Jarang kan, lupa kan? Jadi pasti mau masuk nih, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada orang nggak ada orang, ya. Kemudian baca apa? Surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kita masuk. Allah akan hilangkan diri kita kefakiran, akan berganti dengan kesugihan, keberkahan, kekayaan. Bukan hanya ahli yang keluarga yang menempati rumah itu yang sugih, tapi jiran, tetangga kanan kirinya juga mendapatkan keberkahan. Lantaran apa? Orang rumah tersebut mendawamkan surah Al-Ikhlas ketika mau masuk rumah, ya. Kita lupa, berarti digodain sama siapa tuh? Asin. Sudah kurang ajar lu. Apalagi dia tugasnya? Wakila innahu yasafi athar al-khisami baina zawjaini yufarriqu bainahuma. Nah, si Dasim tugasnya dua. Dia tugasnya membuat permusuhan, perpisahan di antara suami dan istri. Kita lagi udah dedo ini suami istri udah dedo permasalahan apa aja dari yang kecil jadi besar, dari yang besar dari kecil, nggak mungkin kan? Nggak tahu si Dasim nih lagi ngegodain kita nih, ya. Jadi jangan nyalain istri suami kita. Si Dasim lagi masuk nih, udah ayo kita nyebut istighfar. Nah, aman kan? Ya, tentram, tenang, ya kan? Si Dasim nggak jadi godain kita. Kurang aja tuh si Dasim. Dasim ya? Iya. Kurang aja lu sudah bikin dia merah. Apa emang? Ini gua ngaji kemarin. Apa? Lu tugasnya itu apa? Bikin orang berantem. Siapa kan? Suami istri. Ya jangan gitu nanti kalau ada yang nama Dasim ya. Dipanggil Pak Dasim, pilek Pak Dasim. Anak iblis tuh, jangan. Ya, baru tahu namanya jangan. Yang ke-9 dari fokus namanya. Wathaminu yang ke-8 matunun bukan atun ya, matunun. Ya, yang ke-9 nama anak siapa? Matunun bimimi maftuhatun wa ta'u muhammalatu akhirun nun. Jadi to-nya domakan, kemudian nunnya didomakan akhir nun. Wayukal maksudnya di sini. Nah, apa tugasnya? Kerjaannya itu si matun. Wa huwa sahibul akhbaril kadhibah yuliqiha ala alsinatin nasi thumma la yujadu laha asl. Dia tugasnya adalah memberikan khabar yang hak, yang tidak benar. Penyebar hoak kan gitu. Yang sekarang hoak ya. Bukan apa kalau kata kita mah, lu bohong aja lu, jangan ke sini. Ini katanya bohong. Berarti siapa tuh? Si matun itu namanya ya. Matun penyebar hoak, penyebar berita bohong itu bohong, namanya apa? Matun. Tahu ya anak Inggris ya. Yang ke-9 Al-Abiyad, anak iblis yang ke-9 namanya Abiyad. Ya, Abiyad. Ya, Abiyad. Bimuwahidati fatahiyati fadati muwajjimatun mu'akalul anbiya'i wal awliya. Abiyad namanya ya, Abiyad.
Nah ini anak iblis yang ke-9 nih, tugasnya adalah apa? Dia menggoda para anbiya, para aulia. Di sini terangkan amal anbiya fasallimu minhu wa amal aulia fahum mujahiduna lahu faman salima lahu faman salimhullahu salim. Jadi kalau para anbiya, para wali itu pasti selamat walaupun ada yang menggoda para anbiya, para wali. Siapa namanya? Abiyat. Jadi tugas abiyat adalah menggoda para anbiya, para wali. Tapi para anbiya, para wali itu selamat daripada godaan apa? Anak iblis. Anak iblis. Namanya siapa bunda? Abiyat. Abiyat. Ya. Jadi anak iblis ada berapa? 9. Yang pertama siapa? Inzib. Yang kedua? Walhan. Yang ketiga? Jandambur. Yang keempat? Akwar. Yang kelima? Wasnan. Yang keenam? Tiberun. Yang ketujuh? Dasim. Yang kedelapan? Matun. Yang ke-9? Abiyah. Ya ini dihafalkan ya. Nanti ketika rihlah keluar juga itu ya. Jadi yang laki yang nggak nyatet jangan dikasih, yang nyatet jangan kasih contek sama yang udah nyatet ya. Jangan. Iya lihat YouTube dicatat. Iya itu loh, itu hikmahnya tuh ada YouTube ya kan. Jadi nggak tahu dicatat sama kita. Nanti keluar ini. Ya, jadi nanti pas rihlah ujiannya ada keluar itu nama-nama iblis siapa? Nah, nama-nama anak iblis siapa? Tugasnya harus hafal juga. Nyebutin tugasnya apa? Harus hafal. Dasim saya apa ya dasim? Iya. Nah, selanjutnya melanjutkan daripada hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu ya, harus dijauhkan berwudu. Wala tatawaddu'a bil ma'il musyammasi. Janganlah kita berwudu dengan air yang terkena apa? Air matahari. Terkena apa? Panasnya matahari. Kadang-kadang kan mau wudu nih, ada bencana, ada kobakan di luar, ya kan, terkena matahari. Kalau tertutup dipakai ya enggak apa-apa. Tapi kalau terbuka, ya, pertanyaannya sungai tertutup atau terbuka? Terbuka. Berarti kan airnya itu banyak, nggak apa-apa. Tapi kalau airnya hanya sebejana, kemudian terkena panas terik matahari, ya itu jangan dipergunakan untuk berwudu. Kenapa? La taghtasilu bil ma'il musyammasi fa innahu yuradul baros. Janganlah kita menggunakan ya air wudu yang terkena matahari, fa innahu yuradul baros, karena air itu bisa menyebabkan baros. Apa baros? Penyakit kulit. Ya, jadi Rasulullah anjurin tuh. Jadi air banyak kenapa pakai air gitu? Kan gitu. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada bagaimana? Boleh tidak? Boleh aja kalau tidak ada sama sekali ya. Ad-darurat turbihut mahmurat. Darurat itu membolehkan hal-hal dilarang. Kalau tidak ada sama sekali. Terakhir berarti ke-7 wala tatawaddu'a minal awani sufriyati. Janganlah kita berwudu pada bejana yang terbuat dari besi. Ya. Tempat air wadahnya dari besi. Itu kan karangan tuh ya. Betul enggak? Iya, nggak boleh, jangan. Makruh ini makruh ya. Kalau nggak ada sama sekali ya nggak apa-apa ya. Makruh doang ini ya.
bal minal khazafiyati au jirdiyati au al-khashibati baiti. Boleh kita menggunakan untuk berwudu dengan bejana yang terbuat dari pertama tanah liat, boleh, dari kulit boleh, dari kayu boleh, kalau dari besi kalau bisa dihindarkan, karena itu juga bisa menyebabkan penyakit apa? Kulit. Nah, itu ya. Jadi dasarnya apa? An Ibnu Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma man karahiyati inam syafi. Jadi barang siapa yang berwudu dengan bejana itu karahiyah, itu dibenci dengan bejana yang terbuat dari apa? Besi. Jangan ya. Hadhihi sab'atun makruhatun. Nah, maka dari ini fahadhihi sab'atun makruhatun fil wudu'i. Maka dari ini adalah 7 hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu. Fil khabari inna man dzakara Allah 'inda al-wudu'i tahara Allah jasadahu kulluhu wa man lam yadhkur Allah lam yatahuru illa ma ashabahu al-ma'i. Nah, jadi ada orang, jadi hadis qudsi ya, orang yang senantiasa mengingat Allah atau orang yang senantiasa berwudu kemudian dia mengingat Allah dalam keadaan bersuci, ya, taharallahu jasadahu kulluhu, Allah akan mensucikan jasadnya seluruhnya. Jadi ketika kita berwudu kemudian zikir kepada Allah, Allah akan membersihkan ya, jasad dulu, jasad kita semuanya. Wa man lam yadhkurullah, dan barang siapa yang tidak diingat Allah, lam yadhkur, tapi dia tidak bersuci minhu daripadanya, illa kecuali ma'asyabahu bil ma'i, kecuali apa-apa yang terkena airnya, wudu'ahu taharallahu jasadahu kulluhu wa man lam yadhkurullah lam yadhkur illa masyaallah. Jadi kalau bahasa di sini kita tuh terangin, kalau kita ketika kita berwudu kemudian mengingat Allah, maka Allah akan mensucikan jasad kita baik zahir maupun batin. Keterangan di apa namanya di syarahnya. Tapi kalau kita tidak mengingat Allah, tidak berwudu, ya, tidak berwudu, kita hanya mendapatkan zahirnya saja, dibersihkan zahirnya saja. Kan pembersihan diri itu ada zahir, ada pun batin. Nah, kita pengen nih mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenikmatan dan sebagainya. Maka ketika mengingat Allah, afdalnya berwudu. Ketika kita berwudu, ya, Allah bersihkan tuh zahir kita maupun batin kita. Jadi gundah gelisah, ya kan, rasa penyakit hati yang di dalam diri kita karena lantaran kita wudu dan ingat sama Allah, itu dihilangkan tuh, lama-lama dihilangkan, diganti dengan Allah dengan hal-hal yang baik. Ketika diganti dengan Allah hal-hal yang baik, barulah Allah memberikan maqam mutmainnah, makam ketenangan. Ketika kita mendapatkan maqam mutmainnah, makam ketenangan, maka tinggal kita meminta kepada Allah, apa yang kita minta langsung dikabul sama Allah.